لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah salat maghrib yang Anda muliakan, bil khusus genap pengurus Masjid Nurul Hidayah yang semoga senantiasa Allah tambahkan keberkahan kepadanya, dan juga jamaah sekalian yang hadir di majlis ini, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menjaga antum semua sehat walafiat, dan moga-moga kita semua kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tema kita malam ini 3 karakteristik kematian. Allah tabaraka wa taala berfirman di surah Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Jalla Jalaluhu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayat itu sangat jelas sekali. Allah memperkenalkan kemahakuasaannya, yakni menghidupkan atau menciptakan makhluk yang bernama kematian, dan juga Allah memperkenalkan dirinya yang maha kuasa dengan menciptakan makhluk yang bernama kehidupan. Jadi kematian adalah makhluk ciptaannya, dan juga kehidupan adalah makhluk ciptaannya. Kira-kira antum di antara yang dua ini yang paling antum senangi yang mana? Allah menciptakan 2 makhluk, kehidupan dan kematian. Yang paling antum sukai yang mana? Kehidupan apa kematian? Dan apa yang antum sukai itu telah Allah berikan hari ini, sampai hari ini. Tinggal yang satunya apa? Padahal ayat itu yang pertama disebutkan kehidupan dulu apa kematian? Ya, berarti mufassir menyebutkan kematian itu karakteristik yang pertama adalah penantian yang pasti. Jadi karakteristik kematian yang pertama lewat ini, ayat ini adalah penantian yang pasti. Ya, nanti pulang dari sini ajak ngobrol istrinya sebelum tidur. Mari kita berbicara tentang penantian yang pasti. Apa jawabannya? Kematian. Pernah antum ngajak ngobrol istri tentang sesuatu yang pasti, kematian? Atau yang diobrolkan yang tidak pasti? Apa tidak pasti itu? Kaya? Belum tentu. Miskin? Pasti? Belum tentu juga. Kaya belum pasti, miskin juga belum pasti. Ya, penantian yang pasti sebagai karakteristik kematian adalah ya kematian itu sendiri. Ana dan jamaah sekalian sedang menanti itu. Ya, wallahu alam, di sini sudah berapa jenazah disolatkan? Ya, nggak terhitung Pak. Dari mulai masjid ini berdiri, nggak terhitung. Ya, nggak terhitung. Dan itu yang hadir pada malam ini sedang menanti yang pasti sesuai dengan doanya, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kapan itu dibaca? Kapan dibaca? Ketika ziarah atau ketika masuk ke, itu adalah akad kita semua. Dengan siapa akadnya itu Pak?
dengan Allah, bahkan mentakkid, memperkuat, hei orang yang ada di makbarah, di kuburan, ya, pakai bahasa Fussilat itu, jangan takut antum, jangan bersedih. Kenapa? Saya yang menggotong anda hari ini atau malam ini sebentar lagi akan menyusul. Apa nggak serem itu baca doa itu? Maka aneh kalau sampai baca itu sampai ngerokok tuh aneh. Kok tega-teganya baca doa itu masih sempat ngerokok? Ya kan? Padahal dia bilangnya apa? Insya Allah kami akan tariknya dalam penantian menyusul itu, ya, Rabbuna Allah Jalla Jalalu, ya, tidak menentukan usia. Bahkan tidak ditentukan ashabul yamin atau ashabul shimal. Seandainya Allah menentukan, dan kalian yang masih hidup di Masjid Nurul Hidayah akan menyusul orang yang meninggal dunia, dan yang pertama menyusul adalah sebelah kanan dulu. Gimana kira-kira? Kalau anak yang bilang sebelah kanan sih, pindah semua nanti ke kiri. Kalau bapak sholat kanan sebelah sini, tidak akan menyusul, tapi pasti. Ini satu pertama. Maka perbanyaklah mengingat, menyebut, ya, perkara yang pasti akan datang. Ya, aneh apa? Dan kata Nabi, itulah orang yang cerdas. Ya, yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat tiba-tiba dikejutkan karena teman itu meninggal tiba, yang masih sarapan bersama. Pernah gak punya pengalaman seperti itu? Ya, kira-kira bila teman meninggal lagi masih sarapan, ya, membuat kita atau antum terkejut. Kenapa kira-kira? Padahal tadi pagi masih makan, kok meninggal sorenya? Apa yang membuat antum terkejut? Apa kira-kira? Bukan karena masih sehat, karena kita lupa bahwa akan mati. Ya kan? Kalau kita ingat semuanya ala kulli hal, ya, wa fi kulli waqt, di mana saja waktu dan kapan saja pasti kematian itu akan terjadi, maka dengan sebab apapun tidak akan kaget. Kenapa? Karena saya sudah siap semuanya. Makanya setiap khotib, setiap ustadz nanya kepada audiennya, jamaahnya, Pak, kira-kira kalau Allah mencabut nyawa nanti atau besok sudah siap apa belum? Pasti selalu jawabannya belum siap. Lalu kapan siapnya? Kalau udah tua, kalau sampai tua. Dan ternyata kematian itu tidak menunggu tua. Berapa banyak yang ibunya masih ada, ayahnya masih ada, anaknya sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Kalau boleh nawar, yuk kita bareng-bareng meninggal dunia, kan gitu. Ya. Maka terkejut tuh karena kita sering melupakan kematian. Ya. Paling standarnya iman hari ini ingat kematian kalau sakit. Ya, standarnya iman hari ini ingat kematian kalau coba. Makanya kalau mau jujur gini, Pak. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ibadah yang diterima oleh Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh, ya, adalah ibadah yang baik, benar. Bahkan kalau salat yang khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, ya, pertama, ya, pernah khusyuk, ya, pernah khusyuk. Ustaz kesuudon husnudon, pernah khusyuk. Pertanyaan standar saja, ya. Bila dibandingkan lagi sehat dengan lagi sakit, lebih khusus sholat. Lagi sehat apa sakit? Jadi kalau pengen khusus sholat, nggak begitu juga konsepnya, enggak. Tapi kenapa ketika sakit ibadah khusyuk? Kenapa? Karena ya, sakit itu, ya, sebagai salah satu pintu. Ya, lah mestinya ketika sehat itu lebih khusyuk daripada ketika, kan mestinya begitu, Pak. Dalilnya mana? Ibrahim
Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Ya kan? Lagi sehat itu berarti mensyukuri atas nikmat sehat, berarti ibadah kita mestinya kualitas dan kuantitasnya maksimal. Kenapa mesti khusyuk ketika sakit? Anak kasih contoh lagi. Santai aja Pak ya, kan kita sedang menunggu kematian. Santai aja. Gini Pak. Afwan, antum siapa nama? Wahyu. Masyaallah. Wahyu. Tiba-tiba ada orang datang. Mas Wahyu, saya kasih duit 3 miliar. Gimana respon antum? Senang ya? Terus selain senang apa lagi? Selain senang apa lagi? Terima kasih ya. Ya, selain itu apa lagi kita respon yang umum biasa terjadi ketika tiba-tiba dapat nikmat. Sujud, taibiyat. Kata yang ngasihnya, Masya Allah Mas, terima kasih, sujud syukur. Tapi gini loh Mas, ini 3 miliar Mas terima, semenjak nerima duit ini Mas sakit sepanjang hidup. Mau tetap 3 miliar atau dengan sakit tidak bisa ngapa-ngapain, bangun gak bisa segala macam, atau sehat tanpa 3 miliar? Gak ada pertanyaan ketiga. Milih yang mana? Sehat tanpa 3. Logikanya Pak, ketika dikasih 3 miliar sujud syukur, Pak setiap hari sehat, kenapa nggak sujud syukur? Apa sujud syukur itu mesti dapat dulu 3 miliar? Paham nggak kira-kira? Ya kan khusus sholat itu tidak mesti menunggu apa? Sakit kan? Justru lagi sehat, ya pompa potensi agar sholat kita bisa apa? Bapak-bapak yang usia di atas 50 ke atas, yang sudah ada urat asemnya, asam urat 8, sekian, 10, sekian ya. Kalau sholat lama dikit ngambek kan? Ngambek kan sama imam? Jujur lah ngambek lah pasti. Jujur aja Pak, mau jujur aja kok susah. Pasti ngambek sama imam, ya kan? Keluhannya apa? Udah tahu suku ini, kaki ini pada ngilu macam-macam, imam malah bacaannya lama gitu kan. Ternyata justru kalau sakit itu ibadah tidak bisa, ya kan, fitrah, tapi nggak bisa maksimal. Justru yang bisa maksimal itu ketika apa? Sehat. Tapi sayang, ketika sehat gak mau diajak lama, ketika sakit diajak lama malah marah. Tapi gak ada masalah. Memang silakan yang sudah belajar lama, tolong cari analisa hadis Nabi alaihissalam yang menjelaskan bahwa Nabi pernah menegur seorang imam sholat karena baca surahnya pendek. Tidak ada dalam hadis. Justru yang ada tuh Nabi menegur seseorang sholat, imamnya sholat karena bacanya panjang. Di antara yang ditegur Nabi adalah Mu'adz bin Jabal. Yang anak gak jelaskan malam ini, besok di Al-Hakim. Cuman ini bisa terjadi ketika sakit itu malah ibadah tidak maksimal, ya kan? Nangisnya iya, tapi ibadah tidak maksimal. Maka maksimalkan ketika sehat. Kedua, memang kalau menikah harus sakit. Enggak juga kan? Yang tadi kan pagi sarapan, sore. Bahkan ada orang yang niat olahraganya salah. Mas kemana? Badminton. Biar apa? Panjang umur. Salah Pak. Ternyata di lapangan badminton sudah ditunggu siapa? Malaikat maut. Baru 1 set diprovokasi sama temannya. Cemen ente. Baru 1 set berhenti. Coba 2 set. Baru narik nafas 2 set. Jatuh meninggal dunia. Niatnya sudah salah. Olahraga biar panjang umur. Enggak begitu. Olahraga biar sehat. Itu baru bernilai ibadah. Dan ada Pak, orang sehat itu tidak ada kaitannya dengan panjang umur, dan orang sakit-sakitan juga gak ada kaitannya dengan pendek umur. Paham gak kira-kira? Ada orang, mohon maaf nih, jamaahnya qadarullah masyafala diuji stroke oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah hampir 50 tahun Pak. Itu yang barengan sakit dengan dia, bahkan dia gak sakit di belakang dia. Waduh, semuanya sudah menghadap semua. Malaikat. Ya, dia masih tetap dalam kondisi apa? Jadi sakit itu Pak tidak ada kaitannya dengan pendek umur
dan sehat juga tidak ada kaitannya dengan panjang umur. Maka yang sehat-sehat jangan berlaku. Sehat berlaku. Yang sakit juga jangan. Mudah husnul khotimah. Ya, nggak usah diaminin. Mudah-mudahan husnul. Habis nggak diaminin. Kayak gak mau, padahal mau husnul khotimah. Ini penantian. Masya Allah. Satu ya. Kedua, ingat mati itu dengan penantian ini, Pak, yang pasti. Kadang-kadang kalau bunyi burung gagak, burung uncuing, baru tuh, oh ini pasti ada meninggal. Di Tangerang masih berlaku gitu. Ada burung uncuing, Pak. Cuit, 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 cuit. Di sini burung apa namanya? Hah? Kadasi. Allah alam ya. Tapi ada sebagian masyarakat yang masih meyakini kalau ada burung tersebut tandanya akan ada. Itu di WA grup itu saling berbagi, Pak. Siapa yang sakit hari ini? Kenapa? Burung uncuing. Wah, neh jenajah. Ya, padahal Quran sudah menyebutkan dari awal, ya, yang tadi ana baca tuh. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jelas kan? Tidak ada kaitannya dengan burung uncuing, Pak. Setiap yang berjiwa, bernyawa itu pasti mati. Summa ilaina turja'un. Kemudian hanya kepadanya dikembalikan. Turja'un itu pasif, majhul, bukan maklum. Dengan kondisi apapun sesuai dengan Allah kehendaki pasti dikembalikan kepada dengan cara Allah. Dengan cara siapa? Allah. Tapi kita juga diberikan waktu. Silakan Allah punya cara dan juga Allah memberikan bocoran. Cara itu agar sesuai dengan cara Allah, maka usahakan, gitu kan? Supaya apa? Kematian dalam keadaan beramal soleh. Itu bisa diusahakan. Satu, membawa iman dan Islam. Yang ketiga, diurus juga oleh orang-orang soleh. Kan itu kan? Dikuburkan bertetangga dengan orang-orang. Ini penting loh, Pak. Penting. Kenapa penting? Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan, orang yang dikubur bertetangga dengan orang ahli maksiat akan merasa terganggu besok di kuburnya, sebagaimana ketika di dunia bertetangga dengan ahlul maksiat terganggu. Itu Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan. Umpama besok bapak dikubur, tetangganya pemabuk, itu terganggu loh, Pak. Ya, terganggu itu. Ini perkataan Imam Al-Qurtubi. Ya, kalau nggak percaya coba deh. Ya, minta. Pas sama yang dikuburin bersama tetangganya, tukang mabuk, tukang zina, tukang judi gitu kan? Terganggu. Kenapa? Dia diadab itu terganggu, Pak, orang yang di sampingnya. Qadarullah kita nggak tahu dikuburkan di mana. Kenapa? Karena memang tidak punya kuburan pribadi. Ya kan? Di sini rata-rata dikubur di mana TPU-nya di sini? Setelah panjang. Emang masih kosong? Kedaung. Masih banyak? Masih. Alhamdulillah, berarti orang sini sudah banyak. Lah sekarang tuh konon katanya daerah Tangerang itu TPU rata-rata sudah apa? Sudah penuh loh, Pak. Itu jangan-jangan nanti dikubur di mana gak tahu. Pas dikuburkan dengan siapa? Ahli maksiat. Ya kan? Itu kata Al-Qurtubi, terganggu di kuburnya. Lah makanya kehendak Allah itu akan kepada kita orang yang khair, orang yang baik itu nanti yang memandikannya, yang mengapaninya, yang masuk ke kuburnya, bahkan dia disandingkan dikuburkannya dengan orang baik juga insya Allah. Gitu. Ya, yang banyak duit ya beli, tanah, wakafkan, khusus orang-orang soleh. Cirinya apa? Yang berjamaah sholat subuhnya selalu di masjid dulu Hidayah. Ya kan? Nah, jelas, bahkan enak kalau bertetangga dengan jamaah di sini, enak kan? Gitu kan? Enak. Ya tazawaru.
besok saling menziarahi. Assalamualaikum, salam, masya Allah. Antum meninggal juga? Ya meninggal lah Pak. Ya kan? Ya. Waktu antum meninggal sedang apa? Ditanya, kemudian nanya keluarganya. Tahu gak waktu antum meninggal dunia, keluarga anak seperti apa? Anak semuanya akan saling berbagi cerita Pak. Ini pasti. Ini, masya Allah, jangan dibayangkan karena pasti. Ya kan? Mintalah sama Allah. Ya. Ya, berbeda dengan yang punya duit yang dikuburkan di Karawang. Di mana tuh? San Diego. Yang katanya kuburannya MM-an. Ya kan? Ke atas kuburan, di bawahnya ada kolam, ya kan? Di atas ada minimarket. Setiap beberapa kuburan ada saungnya. Ya pokoknya enak lah di situ. Maksudnya enak tuh yang ziarahnya, bukan yang dikuburnya. Belum tentu enak yang dikubur. Ya, malaikat bisa berubah? Enggak bisa berubah, ya kan? Masya Allah. Ada yang kuburan kayak gitu Pak. Ya, nah ini diusahakan agar meninggalnya dalam keadaan baik, diurus sama orang-orang baik, dikubur juga bertetangga dengan orang-orang. Itu kelengkapan dari doa yang kita minta kepada Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak yakin besok kalau Bapak meninggal yang ngurus anak Bapak? Yakin gak? Gak tahu Pak. Dan meninggalnya pun juga gak tahu. Ya, di dalam surah Luqman Allah memberikan nasihat kepada kita semua di akhir surah Luqman. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa itu tidak akan pernah tahu di bumi yang mana kita diwafatkan, tidak tahu. Ya, wallahu alam, sekalipun ingin sekali misalkan di kampung halaman, wallahu taala alam, tidak tahu. Kematiannya pasti, tapi di bumi yang mana? Tidak tahu. Mungkin di sini ada meninggal nanti di Ka'bah di Mekah, mungkin. Atau hadir meninggalnya di Madinah, mungkin. Mungkin ada meninggal di mana? Israel, jangan. Ya. Ini semuanya rahasia, sesuatu yang pasti kematian, tapi rahasia tempatnya, rahasia waktunya. Masya Allah. Kalau boleh Bapak minta, ya kan? Meninggal itu ya ketika yang mentalkin anaknya, ya kan? Kalau boleh kan? Boleh dong diminta, ya. Kemudian apa namanya, yang memandikan anak juga, yang mengapani anak juga. Cuman masalahnya anak Bapak udah bisa belum mandiin mayat? Jangan-jangan yang belum bisa mandiin jenazah. Ya, bisa ada pelatihan beda. Yang pelatihan banyak Pak, yang berani sedikit. Ya, yang pelatihan banyak kan, ada pelatihan janaiz atau daurah janaiz. Ya, tapi begitu praktek itu HP-nya pada gak aktif. HP-nya pada kemana Pak? Takut. Ada tuh, anak pernah ada teman ustadz lagi, sering ikut pelatihan. Setiap ada yang meninggal pasti HP-nya off dan dicari gak tahu kemana. Sudah dipastikan ustadz itu takut ngurus. Maka antum kalau mau latihan jenazah, satu modal yang paling utama berani, bukan waktu. Kalau gak berani gak usah ikut, boros-borosin konsumsi. Ya, ngapain itu? Boros-borosin konsumsi lu ikut-ikut doang. Tapi Ustaz, ilmu latihan janaiz itu bukan cuma ilmu, tapi ilmu yang harus segera diamalkan. Kenapa? Antum punya ibu, antum punya ayah, ya. Jangan minta ustaz. Kenapa demikian jamaah sekalian? Al-Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ketika janaiz itu dimandikan, maka dia menatap siapa memandikan tersebut. Bahkan beliau berroja. Apa berroja itu? Berharap agar yang mengurus itu adalah keluarganya. Masya Allah itu. Jadi alangkah indahnya yang memandikan, yang mengapa. Poin yang lainnya, di poin yang lainnya, kira-kira kalau kita mau analisa kecintaan dan kehusuan anak ketika mendoakan ayahnya dibandingkan dengan si ustadz, kira-kira mana yang lebih khusyuk? Pasti anaknya.
Kasih sayang ketika memandikan jenazah orang lain dengan anaknya, kira-kira siapa? Pasti anaknya, Pak. Orang lain memandikan kita belum tentu seperti anak kita kasih sayangnya, Pak. Jangan-jangan selangnya dimasukkan ke mulut, diguyur. Biar apa? Kotorannya cepat keluar. Mungkin bisa. Kalau anak kita yang ngurus, penuh dengan kasih sayang, pelan-pelan, ya kan? Penuh dengan harapan kepada Allah. Kenapa? Dia sedang memandikan ayahnya, dia sedang memandikan ibunya. Tapi kalau orang lain, hatta ustaz, belum tentu. Apalagi yang memandikannya dibayar. Apalagi yang memandikannya kan masih ada yang dibayar tuh. Ya, mandi jenazah bayar, ngapain jenazah bayar, nguburin jenazah bayar. Kayak gak bakal mati aja tuh orang. Di daerah anak perebutan yang memandikan tuh orang-orang baik, berilmu. Kenapa mereka mengatakan ini adalah pahala saya terbesar? Agar apa? Besok juga saya ada ngurus. Bukan semuanya bil fulus lulus, mabil bulu mampus. Gak begitu. Harus punya amal, investasi amal ya. Dan yang paham ilmu segera, ya kan? Bantu saudara kita. Mudahkan urusannya, kematian sampai selesai. Kalau semua bayar, berapa duit yang harus dikeluarkan? Katakanlah mandiin jenazah 1,5 juta, ngapani 1 juta, 2,5, masukin kubur berapa biasanya? 500.000. Nanya lagi, Pak, ini kencengin apa enggak, Pak, nginjeknya? Kalau kenceng tambahin lagi, tenaganya ekstra. Ini karena kenceng nginjek, Pak, 1 juta. Lain lagi. Ini semua apa di kita tuh fulus, ya, kullu syai' bil fulus, ya. Padahal semuanya kita nafs da'iqatul, yang sedang kita nanti dengan sama, ya, lailan wa nahara, baik malamnya ataupun siangnya. Satu yang kita tunggu adalah kematian. Oke, satu ya. Kedua, karakteristik kematian itu kata Nabi SAW adalah mustarihun wa mustarohun, istirahat atau diistirahatkan. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Mustarihun, ada orang yang meninggal dunia itu karakternya adalah dia istirahat. Istirahat dari apa, Pak? Seluruh amar dan nahyinya di dunia istirahat semuanya, ya kan? Adapun bagi orang-orang jahat, mustarihun, diistirahatkan. Ya. Makanya selama kita hidup, maka ibadah itu tetap berjalan dalam kondisi apapun. Kapan istirahatnya ibadah? Maka kematian adalah istirahat bagi orang yang beriman. Jadi kalau di sini bilang, Pak ayo ngaji, udah capek mau istirahat. Bilang, Bapak kalau mau istirahat total gak ngaji? Apa tadi? Mati, karena mati itu istirahat, Pak, ya. Kalau malas berjamaah, malas ngaji, malas silaturahmi, udah istirahat total. Mati. Ketika antum sakit, doa yang indah yang Nabi ajarkan kepada kita, ya, yang sakitnya sudah berat, boleh kan meminta kematian? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, ya kan, hidupkanlah aku sebila hidup itu memang lebih baik bagiku, ya. Kemudian watawafani, wafatkan aku sekira kematian lebih baik bagiku. Ketika sakitnya parah, boleh minta hidup sembuh atau boleh minta mati, boleh, Pak. Tapi kalau masih seger buger karena capek, gak boleh. Karena memang sudah ada waktunya nanti diistirahatkan. Dari apa? Kepenatan dunia, bahkan dari perintah ibadah. Kalau sudah meninggal, selesai. Ya, selama masih hidup tetap ibadah. Maka kalau ada orang yang sholat itu seperti keledai bunyi, ya, komat misalkan, tiba-tiba berdiri dari apa? Tempat duduk, ya kan? Tapi sambil meraup,
apa suaranya itu capek gitu Pak, berat ya, ingin sholat, seakan-akan berat sekali berdiri untuk sholat. Kebiasaan bilang, aduh. Pernah nggak dengar orang mau sholat bilang, aduh, pernah nggak? Ya, orang sudah imam tahu aduh dibarengi dengan apa? Kertek kanan, kertek kiri. Pernah lihat gitu? Coba lihat. An-Nisa 142, 43, 44 menyebutkan, orang seperti itu siapapun yang kusala dalam sholatnya adalah ciri kemunafikan sudah bercokol dalam tubuhnya. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Ada orang-orang seperti itu Pak. Lah mestinya ketika diajak sholat itu, ya kan, dengan penuh harapan yang luar biasa, optimis akan mendapatkan kemenangan. Bahkan istirahat dari kepenatan dunia, ya kan, miniatur kematian. Semua dunia ketika takbiratul ihram selesai, haram sampai salam. Itu miniatur kematian, Pak. Sehingga ketika orang mengatakan ini sudah iqamah, berdiri dengan penuh semangat menghadap Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu, semua adukan masalah kita di dalam salat kepada Allah. Sehingga orang yang salatnya khusyuk itu ba'da salat, maka jiwanya tenang, tentram dan damai. Bukan kusala, kusal, susah, berat diajak apa? Salat. Selalu yang di sini gak ada semua. Ya semangat semua. Kenapa? Karena pasti bakal mati. Ya kalau pengen sudah istirahat, ya sudah minta mati duluan. Kan boleh tuh. Kenapa ya Rob minta meninggal dunia dulu? Kenapa? Capek ibadah. Sudah. Karena karakteristik kematian istirahat atau di istirahat. Masya Allah. Yang hafal surah Al-Baqarah ada gak? Surah Al-Baqarah maksudnya ayat 1 sampai selesai. Ada yang hafal? Bapak-bapak. Alhamdulillah hafal ya. 2 ayat terakhir. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ahlul Quran itu sebagai kemuliaannya yang Allah sebutkan sebagai hum ahlullah wa khassatuh. Dia adalah keluarga besar Allah yang Allah angkat sebagai kekhususan. Dan para ahli Quran itu akan disuruh membaca Al-Quran di hadapan Rabbul Alamin Allah Jalla Jalla. Ini amal yang memang akan tetap dibawa. Bukan sholatnya tapi apa? Bacaan Al-Quran. Bahkan manzilah kedudukan setiap orang itu kelak akan ditentukan di surah yang mana, ayat yang mana dia menghafalannya itu. Masya Allah. Ada kekangenan orang-orang yang tilawah itu, dan besok Allah persilahkan ya untuk apa? Dibaca kembali kama kunta turattil Quran fid dunya. Bahkan Allah sebutkan sebagaimana Anda membaca Quran ketika dulu, tartilkan baca di hadapanku. Masya Allah, Pak. Disuruh baca Quran di hadapan Rabbul Alamin Allah Jalla Jalla. Luar biasa, Pak. Ini kesibukan yang harus kita jadikan prioritas. Dan ingat, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bacaan Quran terbaik itu adalah bacaan Quran yang dibaca di dalam sholat. Bacaan Quran terbaik adalah yang paling utama bacaan Quran yang dibaca di dalam sholat. Dan alhamdulillah kita membaca Quran banyak surah di dalam apa? Karena Bapak ada sholat wajib, ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, dan sunnah-sunnah yang lainnya, ya kan? Bahkan dalam qiyam sholat tahajud bisa membaca berjuz-juz Al-Quran. Dan itu orang-orang yang paham ya tentang hal demikian, mereka mengambil keutamaan sholat tahajudnya dan mengambil keutamaan bacaan Quran di dalam sholat. Semoga Allah mudahkan bapak-bapak semua untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya, Anda ingat ulang di Ramadan yang lalu di sini ya, waktu iftar jama'i. Bagi bapak-bapak yang usia di atas 50, tidak usah susah-susah menghafal Al-Quran, cukup 1 surah saja. Masih ingat gak pesan anak dulu? Yang di atas usia 50, gak usah banyak-banyak menghafal surah Al-Quran, cukup 1 surah saja. Ini yang umur di atas 50, surah Al-Baqarah. Surah apa? Yang di atas 50, cukup 1 surah fokus, Al-Baqarah. Ya kalau 3 surah bonus,
112, 113, 114 itu bonus. Ahli Ikhlas, Al-Falaq bonus itu, tapi yang khususkan Al-Baqarah. Ini yang 50 ke atas, Pak. Insyaallah ya, semoga Allah mudahkan. Ya, berapa juz Ustaz? Berapa juz? 3 Al-Baqarah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika perang Uhud ya Nabi alaihissalam ketika Uhud dan juga Khandaq itu beliau bertanya kepada yang syahid, siapa yang paling banyak hafalannya Al-Quran? Satu. Kedua, justru beliau ketika perang itu lemah, sahabat Nabi alaihissalam, beliau menyuruh memotivasi mereka dengan mengatakan, ya ahlal Baqarah, wahai para penghafal surah Al-Baqarah. Itu mereka apa? Tidak disebut namanya sahabat, tapi disebut hafalannya surah Al-Baqarah. Mereka maju, ya, semangat perangnya ketika dipanggil oleh Nabi dengan sebutan ya ahlal Baqarah, wahai para penghafal surah Al-Baqarah. Luar biasa. Kalau perang di Indonesia itu gak ada yang maju itu, Pak. Kecuali ya ahlal Ikhlas, ya ahlal al-mu'awwidhatain, wahai para penghafal surah Al-Ikhlas, wahai para penghafal dua kulhu atau dua kul, Al-Falaq dan An-Nas. Itu gak usah maju. Ini istirahat dan diistirahatkan. Ketiga, karakteristik kematian yang ketiga, kematian itu adalah berita kebahagiaan bagi orang yang beriman. Anda ulang ya, kematian itu adalah berita kebahagiaan bagi orang yang beriman. Allah sebutkan di surah Fussilat ayat ke-30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kata Al-Alusi, orang yang beriman itu diberikan al-busyra, ya, kabar gembira di 3 kondisi, di 3 keadaan. Satu, kata Al-Alusi, ketika sakaratul maut. Ini kabar gembira yang Allah akan wakilkan kepada malaikatnya menyapa orang beriman ketika sakaratul. Begini pertanyaan anak, Pak. Kalau Bapak pulang ke rumah atau sedang di rumah, sedang asik bercengkrama dengan istri, dengan anak atau dengan cucu, sekarang ya, sedang happy-happynya, ya, terkejutkan karena melihat sesosok makhluk yang baru saja Bapak kenal, dan belum bertanya-tanya sudah ngerespon bahwa sosok makhluk yang baru Bapak kenal adalah malaikat maut. Pertanyaan, kira-kira masih happy gak bercengkrama dengan istri dan cucu? Hah? Pertanyaan kedua, yang Anda jelaskan ini pasti gak? Pasti menyapa antum semua sedang ngasih, tiba-tiba tertuju kepada satu sosok yang baru saja dilihat, dikenalnya, dan itu malaikat maut. Gimana? Gimana kira-kira? Selamat ya? Ini pasti nih, pasti. Gemeteran, kemudian apa? Keringat dingin, kemudian apa lagi, Pak? Iya, macam-macam ya, langsung lemas, bahkan mungkin terjatuh gitu kan. Nah, di saat itu kata Al-Alusi lewat Fussilat ayat 30, malaikat itu justru menghibur kepada orang beriman. Apa kata malaikat? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan. Maka kematian bagi orang beriman, karakteristik ketiga adalah kabar bahagia, kabar gembira, di mana dia akan disapa oleh makhluknya, oleh malaikat maut. Jangan takut, jangan bersedih. Makanya, Pak, dia akan meminta izin kepada orang tersebut untuk mencabut nyawanya. Sedikit lagi, Pak. Tidak apa-apa ya? Ini kan belum meninggal nih. Meminta izin kepada hamba itu untuk mencabut nyawanya. Bahkan dia mengatakan, ya Abdallah, wahai hamba Allah. Masya Allah nih, ada salam dari Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu, dan izinkan saya mencabut ruh Anda. Gimana kira-kira, Pak? Sedang takut, ya, takut yang luar biasa, datang kabar gembira. Gimana kira-kira? Darahnya ngalir lagi gak?
darahnya mengalir lagi, sehingga perlahan malaikat itu mencabut nyawanya, tapi dia tetap bisa tersenyum. Kenapa? Rasa sakitnya terobati dengan al-busra, kabar gembira yang didatangkan malaikat. Lihat hadis ya yang disebutkan di dalam hadis yang amat sangat panjang ya, tentang hadis periwayatan Bara bin Azim. Bara ini kabar gembira, Pak. Ya. Ya mudah-mudahan Bapak disapanya malaikat seperti itu ya. Kabar buruknya Pak bagi orang yang tidak beriman, maka kematian adalah kabar buruk yang sangat menyakitkan. Kenapa? Begitu sedang bercengkrama dengan anak istrinya, muncul sesosok malaikat, bau busuk, matanya tajam menyala, dan suaranya menggelegar laksana halilintar. Dan dia mengatakan apa? Ya adu Allah, wahai musuh Allah. Kira-kira yang sudah takut dengan sangat ketakutan mendengar suara malaikat yang luar biasa, ganasnya dan kasarnya, tambah takut gak? Yang tadi meninggalnya bisa tersenyum, yang kedua yang biasa tersenyum meninggalnya cemberut. Kenapa? Sudah sakit, datang malaikat dan bawa kabar yang amat sangat menyakitkan. Moga-moga yang pertama, kedua, dan penting yang ketiga, besok malaikat maut menjemput kita semua dalam keadaan membawa al-busra, kabar gembira. Kalau itu sudah membawa kabar gembira, berarti kubur, mahsyar, dan selanjutnya termasuk salah satu tanda akan Allah mudahkan untuk meraih jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala dengan kabar gembira yang pertama. Insyaallah cukup ya. Mestinya subuh itu baru panjang bahasan kematian, tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu penyemangat ya. Kan nggak tahu nih pulang dari sini ya, maksudnya bukan sekarang ya, kapan tiba-tiba apa yang Anda katakan tadi itu ada, kan enggak, Masya Allah ya. Tapi mudah-mudahan baik-baik semua ya. Dan jangan lupa besok ya, kalau sudah Allah takdirkan ya, tanyakan kepada Rabbul Alamin. Bapak-bapak yang malam Ahad ini tanggal 17 Agustus ya kan, hadir di sini ya, kalau tidak ditemukan di surga besok ya, termasuk anak ya, tolong tanyakan sama Allah, di mana teman saya ngaji pada malam 17 Agustus tadi di Masjidul Hidayah, kok tidak ada temukan di surga. Mungkin Allah mengatakan teman Anda itu ada di neraka. Antum paksa, izinkan ya Rob ya, aku untuk memberikan syafaat kepadanya ya, karena dia selalu bareng-bareng ngaji di Masjidul Hidayah. Kata Allah, aku berikan kabar gembira. Tapi kata Allah, antum ya secinta apapun sama teman antum, tapi aku yang tahu rahasianya dan aku tidak izinkan memberikan syafaat. Celaka. Tapi mudah-mudahan kita termasuk yang diizinkan Allah mendapatkan syafaat dari siapapun insyaallah. Mohon maaf Pak, singkat terburu-buru ya, karena memang kematian itu singkat dan memang buru-buru ya. Jangan lupa ya kan, respon yang buru-buru, jangan respon yang tidak buru-buru, karena yang tidak buru-buru adalah di dunia, tapi yang buru-buru adalah akhirat. Lebih baik kita semua terjebak di jalan tapi tetap punya tujuan, daripada terjebak rasa nyaman tapi gak tentu tujuan. Tujuan kita mana? Akhirat. Sekarang sedang terjebak di mana? Dunia. Tentukan tujuan dengan pedoman GPS-nya adalah Quran dan Sunnah. Insya Allah selamat sampai tujuan. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.